Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Siti Aisyah, rekan saya Marsila dan juga Agung Beni Wijaya, ingin mempresentasikan jurnal ilmiah dengan judul Faktor yang mempengaruhi audit sukarela di antara usaha kecil dan menengah bukti Malaysia. Di Malaysia, usaha kecil dan menengah UKM didorong agar laporan keuangan mereka diaudit, meskipun praktek tersebut dilakukan atas dasar sukarela. Studi ini menguji praktek sukarela dari UKM dalam mengaudit laporan keuangan mereka. Secara khusus, penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi audit sukarela di kalangan UKM. 3 faktor yang dipilih yaitu peningkatan kualitas laporan keuangan, kepemilikan manajerial, dan persepsi manajer terhadap audit sukarela. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuesioner. Kuesioner terdiri dari 5 bagian kepada 70 pelaku UKM. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan survei online melalui Google, surat elektronik, dan langsung. Kemudian, tujuan penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang alasan mengapa UKM bersedia diaudit laporan keuangannya. Selain itu, studi ini juga memberikan informasi berharga kepada Badan Pengatur dan Akuntansi Profesional Malaysia dalam perdebatan mereka tentang memberikan pengecualian audit untuk UKM di Malaysia. Sampel dalam penelitian ini adalah UKM yang berlokasi di Kuala Lumpur dan Selangor. Responden yang menjadi sasaran berasal dari beberapa usaha yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi pabrik, jasa, pertanian, otomotif, logistik, dan perdagangan umum yang berfokus pada portofolio usaha UKM. Dan yang terakhir, statistik deskriptif persepsi manajer tentang audit sukarela menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pada statistik deskriptif tentang kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki. Kemudian, statistik deskriptif tentang peningkatan kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa perusahaan yang diaudit dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Statistik deskriptif tentang audit sukarela menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang rendah. Dan yang terakhir adalah hasil analisis regresi untuk persepsi manajer menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi nilai manajer dengan pengaruh audit sukarela. Hasil dari uji hipotesis penelitian ini yang pertama yaitu hasil analisis regresi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan kualitas laporan keuangan UKM dengan pengaruh audit sukarela. Selanjutnya yaitu hasil analisis regresi untuk pengaruh kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara pengaruh kepemilikan manajerial dengan faktor pengaruh dalam audit sukarela pada UKM. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit sukarela atas laporan keuangan, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis penelitian ini, di mana masing-masing variabel diuji secara terpisah untuk menguji hubungan antara peningkatan kualitas laporan keuangan UKM, pengaruh kepemilikan manajerial, dan persepsi manajer dengan pengaruhnya terhadap audit sukarela. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menguji kualitas laporan keuangan UKM terhadap pengaruhnya audit. Lalu, tujuan kedua dari penelitian adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap audit sukarela. Studi ini bukannya tanpa batasan. Ruang lingkup terbatas UKM yang berada di Kuala Lumpur dan Selangor dengan demikian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh UKM di Malaysia. Selain itu, desain kuesioner mungkin memiliki keterbatasan dalam hal bahasa yang mungkin membingungkan. Keterbatasan lain termasuk bahwa tujuan pertama tidak tercapai, seperti yang dibahas sebelumnya, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan UKM tidak mempengaruhi audit sukarela. Tujuan terakhir tidak tercapai karena jumlah responden yang rendah. Oleh karena itu, jumlah responden harus lebih banyak untuk selanjutnya. Namun, keterbatasan dalam penelitian ini tidak mempengaruhi temuan, tapi tetap diakui untuk kemungkinan peluang penelitian masa yang akan datang.